Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-13, Pembunuhan Luhung. Awan hitam yang menaungi langit Jatipati sekonyong-konyong mencurahkan hujan yang lebat. Suara hujan yang bergemuruh keras menimpa daun-daun jati, meredam teriakan murka para durjana. Malam begitu gulita, hanya kilasan petir yang memberikan kesaksian bahwa ada segerombolan manusia yang sedang menyeret sesosok tubuh Luhung. Ia tak mampu lagi berteriak. Jangankan berteriak, berbisik pun ia sudah tak sanggup lagi. Darah merembes keluar dari sekujur tubuhnya yang compang-camping, bercampur dengan lumpur dan air hujan. Kuda Dargo terus menyeretnya, bagaikan sebuah boneka kain yang basah. Tubuh Luhung terlonjak-lonjak tak berdaya saat melintasi akar atau tunggul pohon jati. "Berhenti!" teriak Dargo tiba-tiba. Tangan kanannya terangkat memberi aba-aba. "Sesuai rencana, kita tunggu Demang Bajra datang. Tapi hujan begitu lebat, Kang. Tak mungkin Demang Bajra mau menyusul ke sini," sanggah Gondang. "Bagaimana kalau segera kita selesaikan saja urusan kita, lalu kembali ke kampung? Dingin sekali di sini," teriaknya mengalahkan suara hujan. Dargo tampak berpikir. Kata-kata Gondang terdengar masuk akal. Hujan deras seperti ini, Demang Bajra pasti lebih memilih mengeloni salah satu pundiknya ketimbang harus berbasah-basah masuk ke dalam hutan hanya untuk menghabisi Luhung. Lagi pula, sejujurnya Dargo pun enggan berlama-lama berada di dalam hutan itu. Ia sering mendengar cerita dari penduduk kampung yang sering melihat penampakan makhluk-makhluk halus yang muncul dan menjahili siapapun yang berani memasuki kawasan hutan itu. Dargo bergidik mengingat cerita itu. Hutan Jatipati memang kondang karena keangkerannya. "Baiklah kalau begitu, ayo kita kembali saja ke kampung. Besok pagi aku akan menemui Juragan Bajra untuk melaporkan bahwa kita sudah selesai menghabisi bocah tengik ini," ujar Dargo akhirnya. Lelaki itu memutar kudanya. "Kang," terdengar suara seseorang. Dargo menoleh, lalu tampak gelisah di atas kudanya. "Apalagi?" tanya Dargo tak sabar. Ia mengusap wajahnya dengan kasar.
Apa tak sebaiknya kita kubur saja mayat Luhung? Balu berkata pelan. Gerak-gerik tubuhnya tampak gelisah. Terdengar gumaman di sekitarnya. Sebagian menyetujui usul itu, namun lebih banyak yang menolaknya. Menambahi pekerjaan saja kalau harus mengubur mayat bocah ini. Hujan deras seperti ini akan membuat tanah becek, dan lubangnya pun akan terus kemasukan air. Bisa sampai besok sore kita di sini, umel Dargo. Ayo kita pulang sekarang. Toh tak akan ada yang menemukan mayat bocah ini di sini. Ia akan membusuk sebelum orang-orang menemukannya. Itu pun bila tidak lebih dulu dimangsa oleh binatang buas, sergah Dargo. Tapi Kang, apakah Kang yakin dia memang sudah benar-benar mati? Tanya Balu. Dargo tertawa keras, mengalahkan suara guntur. Tubuhnya tampak berguncang. Kamu mau memastikannya, Balu? Kemarilah. Lelaki yang dipanggil Balu itu menyibak kerumunan kawanan itu dan berdiri di hadapan Dargo. Periksalah, perintah Dargo. Balu berjongkok, lalu menumpukan satu lututnya ke tanah, seraya mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke wajah Luhung. Tiba-tiba saja, Dargo menghentakkan kakinya ke leher Luhung, membuat leher itu patah dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Balu terkesiap kaget. Spontan, ia berdiri dan memandang dengan wajah pucat ke arah pentolan begundal itu. Dargo tertawa terkekeh-kekeh, disusul oleh para centeng yang lain. Sekarang bocah ini tak bisa lagi menghamili anak orang. Biar dia mati dan jadi penghuni hutan ini. Demang Bajra pasti senang sekali. Ayo kita kembali ke kampung. Mereka berjalan cepat di antara pohon-pohon jati yang menjulang menyeramkan. Balu masih berdiri tertegun memandangi mayat Luhung yang terpelintir mengerikan dan hampir tak berwujud manusia lagi. Sampai ketika salah seorang dari kawanannya meneriakinya untuk segera pergi. Hutan kembali sunyi dari tawa para begundal. Sesosok tubuh yang sedari tadi menyelinap dan mengamati kejadian itu, kini berjalan pelan mendekati mayat Luhung. Sekian lama aku menunggu kesempatan ini, bocah. Kau pasti sakit hati sekali kepada mereka. Sosok lelaki itu menghela napas, lalu berjongkok untuk memeriksa nadi di tubuh Luhung yang tergeletak ganjil di atas tanah becek berlumpur. Ia menempelkan telinganya pada dada Luhung. Samar, namun ia yakin jantung Luhung masih menyisakan denyutan. Aku akan memberimu kesempatan untuk membalaskan dendammu, bocah. Juga dendamku. Selesai berkata demikian, sosok lelaki itu mengangkat kedua kaki Luhung lalu menyeretnya. Petir dan guruh menggelegar bersaut-sautan, mengantarkan lelaki itu yang lenyap di kegelapan hutan. Jatipati gempar. Penculikan Luhung oleh para centeng Demang Bajra pun menjadi berita getok tular yang cepat sekali menyebar bagai cendawan di musim penghujan. Seiring dengan tak tampaknya sosok Nisaka setelah sekian lama, maka masyarakat pun mulai menduga-duga dan mengambil kesimpulan sendiri. Mereka membuat versi cerita berdasarkan selera masing-masing. Kasak-kusuk terdengar di pasar, di warung-warung kopi, di teras rumah, di gardu ronda, hingga di gubuk-gubuk di sawah.
Inti beritanya hanya satu. Luhung telah menghamili Nisaka dan Demang Bajra yang membela kehormatan anak tirinya. Nama Demang Bajra pun disanjung di mana-mana dan umpatan serta sumpah serapah ditujukan untuk Luhung yang menghilang tak tahu rimbanya. Terdengar jeritan keras dari arah kamar Nisaka. Nyai Laksmi yang terbangun segera tergopoh-gopoh menuju kamar sang putri. "Kamu kenapa, Ger?" tanyanya panik di pintu kamar. Nyai Laksmi segera menyalakan lampu minyak untuk menerangi kamar yang temaram itu. Bias cahaya dari lampu itu menerangi wajah Nisaka yang pucat pasi ketakutan. Tubuhnya basah dan lengket oleh keringat. Ingin rasanya Nisaka bercerita tentang mimpi buruknya. Namun, seketika itu juga ia memutuskan untuk tetap bungkam. Tak mungkin ia mengungkit nama Luhung di depan sang ibu. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya mimpi buruk," jawabnya. Nyai Laksmi mengelus dada. "Ah, untunglah. Kamu nyaris membuat ibu mati ketakutan. Ya sudah, ayo kembali tidur. Masih tengah malam." Nyai Laksmi meniup kembali lampu minyak itu sebelum melangkah keluar. Nisaka tetap duduk terjaga hingga pagi tiba. Hari kedua sejak kemarahan Demang Bajra, Mbok Girah membawa masuk pakaian bersih ke dalam kamar Nisaka dan menatanya di lemari. Gadis itu melambai lemah kepada si pelayan setia. "Mbok, tolong kesini sebentar," bisik Nisaka nyaris tak terdengar. "Ya, Den." Mbok Girah meletakkan keranjang pakaiannya di atas kursi dan duduk di tepi ranjang Nisaka. "Ada apa, Den? Den Ayu mau makan sesuatu?" "Enggak, Mbok. Bagaimana keadaan Luhung?" tanya Nisaka terbata-bata. Ia tampak menahan rasa sakit yang luar biasa. Mbok Girah tampak gelisah mendengar pertanyaan itu. "Simbok ndak tahu, Den," dustanya. Nisaka mendengkus dan membuang pandang keluar jendela. "Jangan bohong, Mbok. Aku mengenal Mbok sejak aku masih bayi. Paham sekali saat Mbok sedang berbohong." Kalimat tajam Nisaka membuat Mbok Girah tak berkutik. Perempuan itu menggenggam tangan juragan mudanya dengan prihatin. "Luhung dihajar Dargo dan kawan-kawannya, lalu dibawa entah kemana, Den. Sampai hari ini tak ada kabar beritanya." Nisaka terkejut mendengar berita itu. Ia sama sekali tak menyangka Luhung harus mengalami penderitaan dari perbuatan yang sama sekali tak dilakukannya. Air mata Nisaka menetes tanpa terkendali. "Semalam aku bermimpi melihat Luhung berjalan tak tentu arah di dalam sebuah hutan yang lebat, Mbok. Ia basah kehujanan, berteriak putus asa dan kebingungan. Aku berada di hadapannya. Ingin kuraih tangannya, namun seperti tak pernah sampai. Kuteriaki tepat di depan wajahnya. Ia sama sekali tak bisa mendengarku." Suara Nisaka bergetar, syarat kesedihan. "Aku merasa dia telah pergi, Mbok," pecah isakan Nisaka. Mbok Girah seketika memeluknya erat-erat. Perempuan itu pun turut meneteskan air matanya. "Kasihan calon anakmu, Den, bila harus kehilangan ayahnya," pilu suara Mbok Girah.
Luhung bukan ayah dari anakku, Mbok. Ia sama sekali tak pernah menyentuhku, ucap Nisaka pelan. Meski ucapan itu nyaris tak terdengar, tapi bisa membuat Mbok Gidah tersentak kaget. Mata perempuan itu membelalak lebar dan mulutnya ternganga. Duh Gusti Maha Agung, lalu siapa yang telah menghamilimu, Den? Kasihan sekali Luhung yang harus menerima akibatnya. Nisaka terus saja menangis. Ia benar-benar tak sanggup membuka rahasianya. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-14.